Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua agenda penting nih yang deadline-nya nanti 30 Juni. Jadi sayang kalau Bapak Ibu lewatkan nih. Ini berlaku untuk semua jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA sederajat Bapak Ibu ya. Jadi pastikan disimak sampai tuntas dua informasi ini karena sekali lagi sangat penting untuk Bapak Ibu Guru, dan pastikan di-share ke grup sekolahnya supaya teman-teman guru mengetahui. Oke, kita to the point, keedaran dari Kementerian Pendidikan. Kegiatan yang pertama, agenda yang pertama, ini berdasarkan edaran resmi dari Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi semua jenjang Bapak Ibu ya. Nah, oke, ada beberapa poin di sini kita baca. Intinya, dalam upaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia melalui implementasi Merdeka Belajar, perlu terus ditingkatkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan secara holistik di satuan pendidikan. Kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam rangka peningkatan status kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik perlu memperhatikan 1. Rencana Aksi Nasional Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja tahun 2022 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait edaran tadi ya, terkait sekolah sehat, rangkaiannya ada kegiatan ya namanya Gala Kreasi Video Gerakan Sekolah Sehat Bapak Ibu. Nah, simak sampai tuntas. Nah, kegiatan ini disasarannya adalah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Jadi semua jenjang Bapak Ibu ya, termasuk. Jadi di sini intinya ini ada kegiatan lomba sekolah sehat. Jadi nanti sekolah membuat dalam bentuk video Bapak Ibu. Tema topiknya ini kami tampilkan, temanya sekolah sehat generasi hebat. Topiknya 5 di sini pilihan Bapak Ibu ya. Yang pertama sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Nanti akan ada kategori video terbaik dan kategori video terpilih inspiratif Bapak Ibu. Ini persyaratan administrasinya kami tampilkan, boleh Bapak Ibu screenshot nanti ya. Dan ini kriteria persyaratan administrasi. Kami tidak bacakan one by one, satu persatu Bapak Ibu ya, untuk menghemat waktu. Jadi boleh di screenshot ketika Bapak Ibu butuh. Nah, ini jadwalnya nih Bapak Ibu. Pelaksanaan pengumpulan video itu bulan Juni 2024, artinya sampai akhir Juni nanti Bapak Ibu. Nah, jangan sampai terlewatkan ya. Ini kami tampilkan total hadiah pembinaannya itu 332.500.000 Bapak Ibu ya. Ini luar biasa agendanya. Nah, ini referensi 3 besar video terbaik tahun lalu Bapak Ibu ya. Oke, ini kami tampilkan one by one, satu persatu slide-nya. Nah, silahkan Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa di sini Bapak Ibu ya. Ini kami tampilkan, bisa diunduh panduan ini linknya http://uks.kemdikbud.go.id Gala Kreasi _Gala Kreasi 2024 ya. Silahkan diunduh panduannya di link ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, agenda yang kedua itu kami juga sudah mendapatkan panduannya, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia yang berakhir juga deadline-nya nanti 30 Juni Bapak Ibu. Jangan sampai terlewatkan, sayang sekali. Di sini beasiswa ini mengcover untuk beasiswa S2 dan S3. Nah, beasiswa S2 dan S3. Dan ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lolos itu dipastikan semua biaya kuliah gratis, bahkan ada biaya hidup bulanan. Ada uang buku, ada biaya penyelesaian, ada uang untuk ikut seminar internasional, pokoknya full funded, di biaya penuh Bapak Ibu. Seperti apa lebih detailnya, kita akan coba bahas lebih detail tentang pembiayaannya. Nah, ini ada 2 dokumen Bapak Ibu ya. Yang pertama, panduan beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2024 ini. Di sini lengkap seperti apa pendaftarannya dan seterusnya. Dokumen yang kedua adalah panduan pencairan. Di sini akan dibahas seperti apa anggaran-anggarannya, seperti apa dana-dananya. Nah, ini untuk tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu. Ini untuk 2024 ini belum keluar, tapi informasi yang kami dapatkan setiap tahun itu kurang lebih sama. Ya, jadi ini 2023 yang kemarin ini bisa jadi gambaran untuk tahun ini Bapak Ibu. Nah, kita
fokus ke sini saja ya, yang slide kedua ya. Nanti di video berikutnya kami akan bahas terkait seperti apa mekanisme pendaftarannya. Dan kami rasa sudah banyak ya beredar tutorial tentang itu. Tapi tidak ada salahnya kami bahas di video berikutnya. Di sini kita akan fokus ke mendalami terkait dananya seperti apa komponen beasiswa pendidikan Indonesia ini yang di tahun 2023 berjalan ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi untuk S2 dan S3 itu komponen pembiayaannya itu ada dua. Yang pertama dana pendidikan dan biaya pendukung. Ini ditanggung semua sama pemerintah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus beasiswa ini. Yang pertama dana SPP. Jadi SPP-nya nanti Bapak Ibu untuk S2 4 semester itu aman. Dana pendaftaran ditanggung. Dana pendaftaran apa saja nanti kita lihat detailnya. Ada dana tunjangan buku juga ada Bapak Ibu. Dana penelitian tesis ada, disertasi. Bahkan dana bantuan seminar internasional juga ada. Dana bantuan publikasi jurnal internasional ada. Dana transportasi ada Bapak Ibu. Visa ada untuk luar negeri, kesehatan ada, dana kedatangan ada, hidup bulanan ada, keadaan darurat ada, tunjangan keluarga ada untuk S3. Sekarang kita akan bahas lebih detail satu persatu ya. Di sini dijelaskan secara gamblang one by one Bapak Ibu. Yang pertama tadi SPP ya, SPP kami rasa sudah jelas ya. Karena di S1 juga itu ya SPP-nya kita pasti ada dan ini di cover oleh beasiswa ini. Nah, ini dana pendaftaran Bapak Ibu. Dana pendaftaran itu ditanggung juga oleh beasiswa ini. Itu komponennya apa saja? Yang pertama biaya pendaftarannya ketika Bapak Ibu nanti ketika di S2-nya nanti misalnya Bapak Ibu program S2 Magister untuk beasiswa ini ada biaya pendaftaran ketika Bapak Ibu mendaftar itu kan diganti. Kemudian biaya ujian ketika ada ujian di pas penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi tujuan ada biaya ujian nanti Bapak Ibu simpan buktinya saja itu kan digantikan kalau sudah dibayar ya di awal. Kemudian biaya registrasi, biaya daftar ulang Bapak Ibu, biaya pengembangan yang hanya diberikan satu kali, biaya perpustakaan kalau kampusnya nanti ada misalnya administrasi untuk perpustakaan, biaya pendaftaran orientasi dan pengenalan kampus ini biasanya ada, itu ditanggung juga sama beasiswa ini. Biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, sumbangan pendidikan. Nah, ini hanya dibayar satu kali selama masa studi. Kan biasa ada kampus memang ada ketika baru awal masuk ada biaya sumbangan pendidikan, sumbangan biaya pendidikan. Itu sampai situ ditanggung juga Bapak Ibu. Nah, itu masuk kategori biaya dana pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya tunjangan buku. Jadi selama pendidikan tentu kita butuh buku-buku referensi. Dan beasiswa ini juga itu mengcover kebutuhan bukunya Bapak Ibu nih. Ya, untuk dalam negeri yang S2 itu 10 juta per tahun. Berarti kalau S2 kan 2 tahun, berarti total nanti 20 juta selama 4 semester. Karena per tahunnya 10 juta. Nah, untuk S2, S3 juga sama 10 juta. Ini sama dalam dan luar negeri. Ya. Jadi 10 juta untuk buku 1 tahun ini ya luar biasa. Ya, sudah lumayan ya untuk dibuat perpustakaan pribadi mungkin. Nah, kemudian kita melangkah ke dana bantuan penelitian, dana bantuan tugas akhir. Karena ini ada skripsi, tesis, disertasi, karena memang ini ada juga untuk S1, S2, dan S3. Nah, untuk S2, ya, kita fokus ke S2 dan S3. Untuk S2, dana tugas akhirnya penelitian untuk tesis itu, untuk yang non-lab, artinya penelitiannya tugas akhirnya tidak butuh lab, laboratorium, itu 15 juta. Sementara yang butuh lab, itu 25 juta. Kalau S3 itu lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Untuk disertasinya. Itu sampai angka 60 juta Bapak Ibu. 60 juta untuk yang tidak lab, non-lab ya. Kalau yang membutuhkan lab, untuk disertasinya itu 75 juta rupiah. Nah, ini tentu satu kali selama masa studi ya, di tugas akhir. Nah, itu Bapak Ibu ya.
Kemudian kita melangkah ke dana tugas akhir, tesis tadi sudah. Kita lihat lagi. Nah, ada juga dana bantuan seminar internasional. Selama masa studi nanti, ketika Bapak Ibu lulus, misalnya akan mengikuti seminar internasional, itu tidak perlu khawatir karena ada anggaran dari beasiswa ini untuk itu Bapak Ibu. Dan bisa dimanfaatkan, justru sayang kalau tidak dimanfaatkan. Untuk yang seminar atau konferensi internasionalnya itu di negara yang sama, misalnya Bapak Ibu S2-nya dalam negeri ya, anggaplah di UNY Jogja, dan seminarnya itu dilaksanakan di Indonesia juga, maka itu biayanya 5 juta disediakan untuk beasiswa ini untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatannya di luar negeri, misal di Malaysia kah, Singapura kah, sementara Bapak Ibu S2 atau S3-nya dalam negeri, nah itu Bapak Ibu diberikan dana 15 juta. Nah, jadi silakan dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang dalam atau yang luar. Tapi yang pasti tidak bisa luar dalam Bapak Ibu sepertinya ya. Oke, selanjutnya seminar internasional sudah. Kita melangkah ke dana berikutnya, bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, untuk komponen selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut di bagian ke video ini Bapak Ibu ya. Untuk video kali ini cukup dulu. Kita sambung nanti di video berikutnya. Kami akan posting di video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.